Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Founder Musas dan pengurus yang saya hormati, ibu-ibu yang saya muliakan, orang-orang tua kami, dan para ukti yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan tahniah untuk Musas yang ke-8. Semoga Allah senantiasa memberkahi setiap perjalanan dakwah dari muslimah akhir zaman ini, insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah ringankan langkah kaki ibu-ibu, kakak-kakak yang datang pada pagi ini dari jauh-jauh. Mudah-mudahan perjalanan ibu-ibu dan para ukti kemari ini dibalas Allah dengan dikabulkannya semua hajat yang belum terkabul, insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika Syekh Hasan Al-Basri sedang duduk di masjid, waktu itu orang ceramah karena tidak menggunakan mic, jadi yang bertanya itu langsung maju ke depan satu persatu. Pertama, orang ini bertanya, "Wahai Syekh, kami sudah rajin melaksanakan sholat, kami rajin baca Quran, kami rajin berzikir, tapi di kampung kami itu sudah lama hujan tidak turun. Apa amalan yang harus kami tambahkan?" Kata Syekh Hasan Al-Basri, "Perbanyak istighfar." Cuman itu kata Syekh Hasan Al-Basri. Suruh banyak mengucapkan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuman itu Syekh, iya. Pergilah orang yang pertama, datang orang yang kedua. Syekh, kami ini sudah lama menikah, tapi tidak dikaruniai anak. Kami suami istri rajin ibadah. Amalan apa yang harus kami tambahkan? Kata Syekh Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Muridnya dengar dari tadi itu jawaban dari Syekh ini. Datanglah orang yang ketiga. Kami sudah rajin ibadah Syekh, cuman rezeki ini sulit, susah untuk mendapatkan rezeki. Padahal kami mengamalkan sholat sunat, kami zikir. Amalan apa yang harus kami tambahkan? Tetap Syekh Hasan Al-Basri mengatakan perbanyak istighfar. Setelah orang ketiga pergi, datang muridnya bilang, "Syekh ini nampak tidak mau jawab pertanyaan orang, masa 3 pertanyaan cuman istighfar aja jawabannya gitu. Kau buka surat Nuh ayat 10. Di situ Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni, sambungan ayat itu, "Yursilis sama'u 'alaikum midrara." Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Kan Allah sendiri yang ngomong itu. Nah, kalian banyak istighfar sama aku turunkan hujan yang lebat dari langit. Tadi pertanyaan orang yang pertama, di negerinya hujan sudah lama tidak turun. Kemudian wa yumditkum bi amwali wa banin. Aku perbanyak rezeki dan anak-anak mereka. Jadi orang yang tidak bisa beranak, perbanyak istighfar. Orang yang sulit rezeki, perbanyak istighfar. Jadi inilah, karena kita itu jarang tahu kesalahan kita. Jadi dengan banyak kita beristighfar itu Allah tuntunkan untuk kita mengetahui keburukan kita melalui orang lain. Contohnya nih, Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu kan istrinya dalam riwayat tidak sedikit, 99 orang. Dan di saat itu masih halal yang seperti itu. Bahkan raja-raja pun mungkin banyak yang lebih daripada itu. Makanya tidak pernah sih di sejarah itu masyarakatnya yang mempermasalahkan jumlah istri. Sama dengan zaman Rasulullah.
Rasulullah menikahi Ummul Mukminin Aisyah, umurnya kan masih sangat kecil. Tapi tidak ada satu orang pun orang Quraisy yang komplain pada saat itu, karena itu hal yang biasa pada masyarakat di sana. Kalau kita di sini sekarang itu yang jadi masalah jadi. Tapi kalau masyarakat waktu itu tidak mempermasalahkan. Tapi ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsh, istri dari anak angkatnya, di situ baru bermasalah. Nah, banyaklah fitnahan. Tapi waktu Aisyah nggak ada yang satu pun hadis, tidak ada orang yang menghujat Rasulullah menikahi Aisyah. Nah, Nabi Daud ini ada sisi manusia biasanya. Dia mencintai calon istri prajuritnya sendiri. Nah, jadi pas dia keluar namanya Urwah. Jadi nampaknya cantik juga nih. Nah, siapa dia nih? Dicari tahu lah, rupanya calon dari prajuritnya sendiri. Maka Nabi Daud mengutus prajuritnya ini untuk bertugas di tempat jauh. Nah, itu ada sisi manusianya. Bermaksud untuk menikahi si Urwah ini. Nah, Nabi Daud itu mempunyai amalan 4 hari tidak boleh diganggu untuk dia beribadah. Jadi itu memang nggak ada yang bisa masuk ke dalam. Tahu-tahu masuk 2 orang. Terkejut juga Nabi Daud. Aku sedang beribadah, siapa yang mengizinkan kalian masuk? Tolong kami Nabi, kami ada masalah berdua. Apa masalahnya? Kambing dia 99 ekor. Kambing aku 1 ekor. Aku sayang betul sama kambing yang satu dia. Dia berusaha untuk memenangkannya dan dia ini memang berkuasa. Nabi, aku tidak bisa melawan dia. Dia menguasai kambing aku yang satu nih. Ngamuk Nabi, kurang ajar kamu, rakus kamu ya. Udah 99 ekor kambing kamu, masih yang satu ini juga mau kamu ambil. Pergi kalian, jangan kau ganggu kambing dia yang 1 ekor itu. Begitu pergi, terpikir sama macam aku. Aku udah 99-nya, masa yang satu itu aja. Itu cara Allah. Walaupun riwayat ini banyak ditentang oleh para ulama, tetapi ada ayat di Al-Quran yang menceritakan tentang pertengkaran 2 orang di hadapan Nabi Daud. Nah, karena bagi sebagian orang mengatakan, wah masa seorang nabi seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa nabi itu juga ada sisi manusia biasanya juga gitu. Misalnya seperti Rasulullah, sisi manusia biasanya lah yang membuat turunnya surat Abasa wa Tawalla itu. Kan Rasulullah sempat tidak suka ketika dia ngomong sama orang Quraisy, ada orang buta datang gitu. Agak cemberut wajah Rasulullah karena Rasulullah sedang mendakwahi orang Quraisy. Turunlah ayat itu, Abasa wa Tawalla, bermuka masam kau Muhammad ketika datang seorang buta kepadamu. Jadi ada sisi manusia yang langsung ditegur oleh Allah. Apalagi Nazril Abdul Muluk nih, banyak sisi manusia. Jadi kalau ibu-ibu ada mendengar keburukan tentang saya, berarti saya manusia. Nah, jadi janganlah masa ustadz tuh macam itu, manusia bu. Ada kadang-kadang masa lemahnya kita, masa apanya kita itu pasti ada lah. Nah jadi dari sifat orang, misalnya kita dengar nih, nampak ibu-ibu memarahi anaknya. Terus kita ngeri nengoknya, ih gawat dipukulnya anaknya. Baru kita kadang ingat, aku pun macam itu juga sama anak aku. Kita kan kadang-kadang nengok orang marah sama, tidak boleh macam itu bu, padahal lebih parah lagi yang ngomongnya. Padahal dia lihat diri dia. Sebetulnya kita lihat orang itu kan cerminan diri kita yang dikasih tahu Allah. Karena kita banyak beristighfar, jadi ditunjukkan Allah, nih loh sifat kamu. Dipertemukanlah kita dengan orang-orang yang sifatnya itu sebetulnya ada kita di dalamnya gitu. Suka apa misalnya pas lagi duduk ibu di warung, dengar orang menceritakan orang, muak aku nengoknya kak. Aku jelek kali ya dengan ceritakan orang nih. Aku gini juga enggak ya, sebetulnya itu cerminan kita. Nah teman, kita aja kadang enggak sadar. Nah itu gunanya kita memperbanyak istighfar, karena keuntungannya itu besar. Apalagi kalau udah dapat keajaiban dari istighfar itu, karena kata Rasulullah memang melapangkan yang susah, mendatangkan rezeki, itulah istighfar ini. Nah menjelang Ramadan ini, Sya'ban ini, sepertinya kita memperbanyak istighfar di waktu-waktu luang kita. Biasanya mungkin kita membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, walailallah. Coba kita
gas dulu nih istighfar nih. Ada seorang ibu-ibu di Kashmir. Kashmir itu kan lumayan jauh dari India. Hidupnya miskin, anaknya itu kena penyakit tulang. Jadi ngilunya kalau anaknya itu lagi bangkit sakitnya itu kuat sakitnya. Nah di Kashmir itu tidak ada dokter yang mumpuni untuk obat itu, mengobati penyakit tulang ini. Dan ada satu dokter di India. Dan itu tidak mungkin dia akan ke sana karena dia tidak punya biaya. Karena dia seorang muslimah, dia tahu tentang hadis mengenai istighfar ini, tidak ada jalan lain selain memperbanyak istighfar. Dia istighfar, dan memang tidak ada jalannya dokter itu ke Kashmir itu nggak akan ada. Nah rupanya dokter ini akan mengadakan seminar di satu daerah yang sama sekali penerbangannya itu tidak harus lewat Kashmir. Tapi apa yang dilakukan Allah, dibuat Allah cuaca sangat buruk di penerbangan itu. Sehingga mau tidak mau singgah di Kashmir. Waktu untuk seminar, kalau jalan darat masih bisa. Dia waktu jalan 4 jam, waktu seminar 6 jam. Berarti 4 jam masih bisa jalan darat. Jalanlah dia lewat darat, lewat desa-desa. Dibuat Allah patah wiper mobil itu karena hujan yang sangat deras. Akhirnya mau tidak mau kan berhentinya persis di rumah ibu yang anaknya sakit tulang itu. Berteduh dia di sana, Bu, saya numpang berterusnya enggak apa-apa. Nah terdengar orang beringsing dalam, itu kenapa anaknya? Dia sakit tulang dokter. Wah saya kan dokter tulang, boleh saya periksa? Diperiksanya lah, itulah Allah yang mengantarkannya jadinya. Gitu juga dengan apapun gitu, jodoh, mungkin kita kurang istighfar aja nih, zikir udah banyak nih, cuman istighfarnya kurang, belum maksimal, atau memang biarlah terlambat dapat yang sangat baik daripada cepat, tapi akhirnya nanti susah juga gitu. Jadi tidak usah pula terlalu diapakan kali. Kalau masalah jodoh itu semua kita ini pasti sudah ada. Nah, cuman tinggal Allah aja ngantarnya. Mungkin salah satunya dengan memperbanyak istighfar. Kadang dosa-dosa masa lalu kita ini kan banyak. Kita ini kan banyak buat kesalahan di masa lalu. Baik yang kita ketahui atau yang tidak. Nah itu yang mau dihapus itu. Nah untuk mempercepat penghapusan dosa dengan istighfar itu sedekah. Nah sedekah ini ingat tidak selamanya sedekah dalam bentuk uang. Kalau kita buka hadis Bukhari, dan ini sudah masyhur terdengar, ada seorang pelacur. Dalam hadis itu pelacur loh dibilang. Bagaimana sikap pelacur yang banyak melayani laki-laki. Dia kehausan di tengah padang pasir. Kemudian dia menemukan sumur air, susah payah dia turun ke dalam sumur itu untuk mengambil air. Karena tidak ada tempat, pakai sepatu kulitnya dia ambil. Susah payah pula dia naik ke atas. Begitu dia mau minum, nampak dia anjing yang kehausan. Disedekahkannya minumnya itu ke anjing. Berapalah harga minum? Air cuman dikasihnya. Apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosa pelacur itu. Itu dahsyatnya. Udah sejahat itu orang, tapi dengan dia bersedekah, diampuni Allah dosa-dosanya. Jadi sedekah itu tuh ringan aja, kita suka nolong orang, itu udah sedekah. Kadang orang bertanya sama ibu, hidup sepeda motornya, jangan pula ibu tersinggung. Anggap aja lah ibu sedekah. Kan kadang-kadang ada orang sepeda motornya hidup, Kak, jalan apa di mana Kak? Kadang kita emosi, matikan motor kau tuh dulu, sopan kau sedikit, tidak ada adab kau. Itu dijawabnya, bukan tak mau matikan Kak, kalau dimatikan payah hidupnya. Rupanya karena itu sebabnya. Kita kadang udah marah aja langsung kan. Anggaplah kita sedekah. Udah tidak pakai uang, cuma nunjukkan jalan pun ego kita juga kita kedepankan. Itu sedekah. Banyak macamnya kata Rasulullah. Mengangkatkan beban orang yang berat, sedekah. Menunjukkan jalan orang yang tersesat, sedekah. Jadi sedekah itu paling cepat untuk menutupi kesalahan-kesalahan besar. Besar kesalahan kita, contohnya saya melihat ada artis di Indonesia ini yang mungkin banyak orang bilang dia kasar, dia suka ikut campur urusan orang.
Tapi ketika kita mendengar dia rupanya banyak bantu orang, masih simpati kita sama dia. Aneh enggak tuh? Hati kita tuh yang diambilnya itu orang-orang rajin sedekah ya. Bahkan yang lebih parah dulu ya Bu ya, di Pekanbaru nih ada bandar narkoba, dia mendirikan pondok pesantren. Orang awalnya enggak tahu bahwa dia itu bandar narkoba. Jadi tahunya apa? Pas datang penggerebekan polisi. Waktu digerebek itu, tahu nggak Bu? Lupa polisi itu muka dia, aneh nggak tuh? Akhirnya nggak ditangkap sampai hari ini. Walaupun pesantren itu tutup. Yang di Limbungan ada satu pesantren putra di Limbungan. Itu bandar narkoba yang bangun. Jadi sejak jahatnya dia masih mikir untuk kebaikan. Bukan kita menormalisasinya, tapi masih diselamatkan oleh Allah kalau orang-orang rajin sedekahnya. Bahkan Rasulullah menceritakan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, jangan pernah engkau lupakan kisah sepotong roti. Nah itu turun-temurun tuh diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Di dalam kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi 500 sampai kisah orang-orang soleh. Nah biasanya kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu menempelkan cerita di dalam bukunya, dia jarang yang dongengan-dongengan pengenak tidur gitu, yang aneh-aneh itu nggak ada. Kisah-kisahnya itu rata-rata bersanad. Ada orang yang beribadah selama 70 tahun, nyaris tanpa dosa. Kemudian dia khilaf, tergoda oleh iblis yang masuk ke dalam tubuh seorang wanita. Sehingga berzinalah dia dengan wanita ini selama 7 hari. Jadi bayangkan orang yang udah sekuat itu aja ibadah bisa lewat gitu. Memang itulah fakta yang terjadi dari dulu sampai sekarang itu. Setelah dia berzina selama 7 hari, setiap kali dia ingat dosanya nangis dia sejadi-jadinya, sujud dia. Setiap ingat dosa, sujud, nangis sampai dia kelaparan dan tidak makan karena malu dia sama Allah. Tertidurlah dia di antara 12 orang fakir miskin. Masuk dia jadi 13. Rupanya setiap malam fakir miskin ini dapat jatah makan roti dan jumlahnya itu pas 12. Karena masuk dia itu jadi 13 jadinya. Karena dia di tengah, dia yang dapat, yang ke-13 nggak dapat. Ditundanya makannya walaupun dia lapar, dikasihnya lah roti dia itu kepada orang yang kelaparan itu. Ditimbanglah kata Rasulullah amalan dia di akhirat. 70 tahun beribadah ditimbang dengan 7 hari berzina. Lebih berat dosa zina yang 7 hari daripada ibadahnya yang 70 tahun. Tapi ketika dosa zina yang 7 hari itu ditimbang dengan sepotong roti yang dia berikan kepada orang yang kelaparan itu, ternyata lebih berat roti itu dalam timbangan Allah dibanding dosa zinanya yang 7 hari. Tapi ini jangan disampaikan kepada suami, kepada saudara laki-laki. Nanti khilaf dia. Rupanya bang, kata Ustadz Nazril, misalnya orang berzina dia 7 hari, cari orang miskin, kasih dia makan. Kalau 2 kali, carilah orang enak, betul dia. 14 hari berzina 2 kali ngajak orang makan cuman kan. Nah di bulan Sya'ban ini kebiasaan masyarakat kita itu kan ngajak orang makan. Nah ini salah satunya nih. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban ketika Rasulullah pergi ke rumah Bashar bin Bara bin Ma'rur radhiyallahu an. Di bulan Sya'ban. Nah, karena tahu Rasulullah datang, mereka pun menjamu Rasulullah dengan makanan yang istimewa. Dan ingat, sahabat semiskin-miskin mereka kalau udah jamu orang makan pasti yang terbaik. Minimal kambing mereka sembelihkan. Karena gini, amalan yang kita dapatkan dari sedekah makan itu tidak akan sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Bayangin aja, kita ngasih makan orang 1 orang aja, kasih dia minum sampai dia puas, illa ba'adahullahu ta'ala minan nar. Tidak ada balasannya kecuali dijauhkan Allah dari neraka sebanyak 7 parit, yang masing-masing parit berjarak 500 tahun perjalanan. Kan nggak imbang. Sebesar itu kita dapat, masa nggak bisa ngasih orang makan yang terbaik? Kalau resoles tuh yang lunak lah, yang banyak mayonesnya. Jangan yang dimakan tuh tercabut gigi palsu orang sekali dibuatnya.
Ya karena saya sering menekankan hal seperti ini karena kok banyak ya orang kok sepele ya masalah ngajak orang makan gitu. Kok sepele dia padahal yang didapatkannya lebih daripada itu berkali-kali lipat gitu. Kenapa nggak ngajak orang makan, kasih makanan yang terbaik? Nah para sahabat tuh ngasih makan yang terbaik. Jadi gini Ibu, kalau kita ngajak orang makan ke rumah kita di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan, kan kita banyak memanjatkan doa itu gitu. Kalau makanan kita enak, tentu ikhlas orang mengaminkannya. Ditengoknya sambil ditengoknya udang tuh kan, amin ya Allah. Tengok daging kan, bersyukur dia kepada Allah. Di zaman Rasulullah ada seorang istri yang komplain kepada Rasulullah perihal sikap suaminya yang suka ngajak orang makan ke rumah. Tolonglah nasihati suami aku itu ya Rasulullah, dia suka ngajak orang makan karena terkejut-kejut kita tidak siap, toto tamunya datang, terus kita masak yang bagus-bagus. Kata Rasulullah, besok aku akan datang ke rumahmu. Tolonglah nasihati suami aku ya Rasulullah. Pergi Rasulullah ke rumahnya, karena Rasulullah datang, disiapkannya makanan yang enak-enak. Kemudian waktu Rasulullah makan, selesai makan, Rasulullah ngomong ke suaminya, nanti kalau aku pulang, suruh istrimu tegak di pintu ketika aku keluar. Baik ya Rasulullah. Disampaikan Rasulullah lah ke istrinya, orang ini ke istrinya, nanti kalau Rasulullah pulang, tolong tegak di pintu. Begitu Rasulullah keluar, baru beberapa langkah langsung pingsan perempuan ini. Setelah dia sadar ditanya, apa yang kau lihat? Aku melihat rasanya seluruh musibah yang ada di rumah ini keluar dari rumah ini dengan wujud binatang-binatang berbisa. Begitu keluar Rasulullah, keluar semuanya. Dan itu tidak berlaku hanya untuk Rasulullah. Itulah kata Rasulullah, orang yang menjamu orang makan di rumah selain pahalanya besar, begitu orang itu pulang, seluruh keburukan yang ada di rumah itu terbawa semuanya. Tapi gulai kambing Bu. Kalau lontong, takutnya orang kan gini, saya ini kan bagian dari masyarakat juga yang sering ikut juga. Orang tuh ngeluh di jalan, parah kali ya Pak. Sekali setahun ngajak orang makan, masa itu yang dikasihnya? Ada makan ikan teri mentah. Orang apa salah goreng sedikit. Nggak, memang model itu Pak, gayanya tuh nanti dipakai asam durian. Awak nggak tahu seperti itu Ustaz, ayam potong 14. Sekali suap habis ayam itu Ustaz. Gimana doa tuh naik ke langit? Musibah apa yang keluar dari rumah kita? Nah ini pernah jadi misteri di suatu daerah Bu ya. Saya tidak sebutkan daerahnya. Saya dakwah di sana, cukup di pedalaman. Tapi pengakuan datuk-datuk di sana, di sini perempuannya hanya sebentar umur pernikahannya. Rata-rata masih muda-muda udah jadi janda. Awalnya saya menyangka ya karena mungkin terlalu muda, belum begitu dewasa. Tapi mungkin apakah ada faktor lain? Kenapa mudah betul mereka untuk bercerai? Saya bilang, boleh undang saya kalau ada acara nikahan di sini Pak. Oh boleh. Datanglah saya ke acara adat mereka ketika pesta pernikahan. Dari masjid ke rumah mempelai perempuan itu diiringi dengan tarian. Ibu kan tahu tarian, maju dia selangkah, mundur dia 2 langkah. Itu lama sampai udah gatal kepala. Ini penyebabnya satu nih, nyusahin orang. Udah maju dia 2 kali, ndaklah maju lagi, ke kanan lah dia 2 kali, ke kiri lah dia 2 kali. Jadi lama sampai jarak dekat, udah gatal kepala. Ini faktor yang pertama nih. Tapi mungkin ini oke lah. Begitu sampai di rumah mempelai wanita, balas pantun dia dulu. Lama ndak lah, kalah-kalah lain lah, benci lah nengok gaya itu, banyak lah apal dia pantun tuh. Udah capek dah. Memang mungkin itu di set, tapi dia harus habis kayaknya. Balasannya tuh harus habis. Kita aja nggak ngerti apa yang dia bilang gitu, saking cepatnya gitu. Dia udah dalam bentuk hafalan, tapi memang harus dihabiskan gitu hafalan tuh. Saya ngangguk-ngangguk aja, udah nggak paham. Nah akhirnya terbuka lah layar itu. Begitu sampai di dalam, ternyata makanan sudah dihidangkan. Saya sangka makan, pantun lagi dia Bu. Lama gak nunggu itu. Jadi selama dia berpantun, yang saya pandang rendang,
Terus ada ayam yang dipotong besar-besar. Begitu dipersilahkan makan, tentu yang saya ambil rendang, ayam. Saya langsung ditegur. Maaf Ustadz, itu tuh hanya untuk ditampilkan saja. Jadi itu tidak untuk dimakan. Langsunglah saya dakwah di situ. Nah inilah penyebab kenapa banyak pernikahannya mudah bercerainya. Sebab orang itu sebenarnya dia ingin makan, tapi karena adat mereka tidak makan. Jadi boleh dimakan, Ustaz. Makanlah kata saya, apa lagi rupa banyaklah datuk tuh makan daripada saya. Jadi kenapa ditahan sih selama ini? Coba kasih orang makan enak-enak. Saya aja Bu ya, saya membawakan ceramah ini karena saya terasa waktu saya ceramah di Tembilahan, mereka tahu di Pekanbaru udang galah itu mahal. Mereka sediakan udang galah, jadi saya dibawa ke rumah seorang pengusaha di sana. Ini kedua kalinya dia ngasih saya udang. Dia bilang, dahsyat dampaknya Ustadz ya. Saya waktu dulu ngasih Ustadz makan udang tuh Ustadz berkah. Betul bukan karena saya Pak. Bapak ngasih makan orang banyak dan orang senang dengan makanan itu yang membuat berkah usaha Bapak. Jadi kali kedua nih saya datang, saya lah yang ngeri nengok udang tuh, lebih besar dari yang sebelumnya, melepak di piring tuh. Beirama doa saya, biasa saya tidak ada beirama doa. Betul-betul dari hati saya berdoa. Nengok udang tuh betul-betul dari hati saya berdoa. Pas pulang udah Ustadz udah ada yang saya gorengkan untuk dibawa ke Pekanbaru katanya. Dapatlah untuk bawa ke Pekanbaru. Sengaja digorengkannya biar nggak ini kan. Jadi digorengkannya dulu. Nah jadi ini masih ada ketempatan Syakban ini. Ini salah satu sedekah yang paling dahsyat. Ngajak orang makan, coba kasih yang terbaik lah. Kadang yang terbaik itu belum tentu harus mahal. Di masjid dekat rumah Ustadz Saidul Amin, saya ngisi subuh di sana. Nah mereka itu menyeleksi semua rasa lontong yang ada di daerah itu. Setelah diseleksi dapatlah 2 tempat lontong. Jujur ya pada lontong tuh murah ya. Tapi saya kalau udah ceramah di sana tuh kayak semangat gitu. Orang tuh tahu jatah saya 2. Jatah saya itu 2. Padahal cuma lontong loh Bu. Cuman memang enak. Jadi kami ini Ustadz kami seleksi dulu kata pengurus masjid. Nanti udah dapat 2, kemarin 4 nih Ustadz yang terakhir, akhirnya jadilah 2. Nah benar-benar enak. Terus dia punya apa itu salah lauk itu betul-betul kayak kalau kita rekam tuh bunyi dia. Gitu tuh. Kalau kebanyakan kan salah lauk ini pendiam dia kalem aja, kita gigit tuh enggak berbunyi dia. Kadang ngimpit aja dia tapi enggak tanggal dia. Nah itu dibuat ya Bu ya, usahakan nih. Jadi memang dari Rasulullah sendiri pun menyampaikan dahsyatnya kita kalau bersedekah, kita sedekah makanan, kemudian apalagi kita bisa membantu mengeluarkan orang dari kesulitan, itu dahsyat. Karena kalau kita andalkan ibadah saja, tanpa kita melakukan sedekah ini kayaknya sia-sia. Sebab setiap kalimat aqimis sholah pasti di sebelahnya wa atuz zakah. Setiap kali menerangkan masalah sholat dalam Al-Quran pasti wa anfiqu razaqnakum sebelahnya, yaitu menafkahkan sebagian rezeki kalian, pasti itu. Nah kita tuh banyak ibadahnya udah rajin, tapi kita sedekah ini tidak imbang. Kita beli gamis, saya tahu tuh kayak gamis Ummu Khadijah itu kan bagus dan mahal gitu, orang sanggup beli. Kemudian ada yang si sesah yang sampai 7 juta, sampai 20 juta orang sanggup beli. Tapi sedekah ada nggak kayak gitu? Nah, saya kadang-kadang mikirnya malu juga, kita beli minyak mobil tahan ratusan ribu, sementara kita kadang hitung-hitungan bantu orang. Nah ini yang pernah saya sampaikan, saya kena sendiri. Saya tuh merasa saya sudah rajin sedekah, sudah merasa, itu beda ya. Kan kadang kita nih, aku tuh merasa udah banyak loh sedekah, aku sering kok bantu orang. Kita tuh merasa, padahal di sisi Allah timbangannya belum maksimal. Nih, saya kenanya waktu jual mobil tuh Bu.
jual mobil dengan harga yang pantas, saya iklankan 2 kali pakai biaya 100.000 di OLX, nggak ada laku. Heran juga saya suka sedekah ya, kok susah ya saya jual mobil. Saya titip ke showroom kawan, hilang aki saya. Tapi saya justru tidak mengeluh sama sekali, disebabkan apa? Itu pukulan untuk saya. Seolah-olah Allah bilang, musibahnya karena diri kamu. Oh, berarti saya tidak maksimal sedekahnya. Apa yang saya lakukan? Pulang saya ceramah, air ada? Ada air? Biasanya ada, dia kemana dia ya? Jadi pas saya pulang ceramah di Dumai, saya makan sup di Rumbai. Ada sup loh yang worth it di Rumbai itu. Di samping soto Padang gitu. Banyak orang yang tidak tahu. Di situ tuh makannya lumayan mahal tapi ya imbang lah gitu. Sesuai lah. Daging itu betul-betul daging, tidak ada kita lengkuas dalam itu, tidak ada gitu. Kadang kita makan kan, saya sering tuh. Saya sangka daging saya ambil, awak udah terambil, rupanya lengkuas. Mau ngambil lagi malu. Ya. Oh ya, makasih banyak ya. Kopi. Bismillah. Saya sedang makan, Bu. Masuk WA. Tolong share lokasinya, Bang. Kami deal dengan harga yang segitu. Jadi cara saya apa? 10% dari penjualan mobil itu, harganya, 10% dari harganya, saya sedekahkan dulu sebelum mobil itu terjual. Oh, tapi itu dahsyat tuh. Awalnya saya kira malaikat yang belajar. Nggak ada nawar. Kemudian saya menceritakan kekurangan mobil itu pun nggak ngeh dia lagi. Nggak ada di apa, pokoknya buat tanda tangan, kwitansi, kasih. Malaikat mungkin enggak ya. Rupanya pas perpanjangan pajak datang dia nelfon minjam KTP, manusia rupanya. Jadi begitulah cepatnya Allah memudahkan kita, nganggap kita udah banyak sedekah. Contohnya nih Bu ya, Mullah Al-Fatih namanya di Madinah itu dulu. Dia orang kaya, dia kena ginjalnya itu udah kena. Jadi dia membutuhkan donor ginjal dan yang harus sama diagnosanya dengan tubuh dia. Kan nggak sembarangan juga katanya, saya kurang tahu juga tuh. Dengar-dengarnya seperti itu. Jadi nggak bisa sembarang udahlah pakailah ginjal aku, nggak bisa. Harus sama diagnosanya. Nah, disepakati ternyata harga ginjal itu dirupiahkan ngeri ya Bu ya. $11.000 sekitar 400 juta. Di Mekah tidak ada yang cocok, di Madinah tidak ada, dapat kabar di Mesir ada yang cocok. Dah disepakati, oke, berangkat mereka sekeluarga sampai di Mesir. Sebelum operasi, bapak ini nanya, saya boleh ketemu enggak sama yang mau mendonorkan ginjalnya? Oh boleh Pak. Pas dipertemukan kaget bapak itu, rupanya anak umur 19 tahun. Kenapa mau kamu jual ginjal kamu? Saya anak yatim piatu Pak. Adik-adik saya masih kecil, mereka butuh biaya sekolah dan sisanya kan bisa saya buat usaha. Apa kata bapak ini? Kasih $11.000 untuk dia, operasi batalkan, kita pulang. Pulanglah mereka ke Madinah. Nah sampai di Madinah, bapak ini dicek lagi, ginjalnya jadi bagus lagi loh Bu. Itu yang dikatakan Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Makanya ibu kalau pergi umroh, haji, perhatikan rumah sakit di sana sepi dari pasien. Orang Indonesia aja isinya. Orang Indonesia ini berduit sedikit, pergi umroh. Umroh itu soleh pribadi, nggak ada manfaatnya untuk orang. Kita udah pernah umroh nih, ada lagi rezeki, kenapa nggak diumrohin orang? Ada manfaatnya seperti orang di Bojongkoneng itu, 300 orang diumrohin dia, satu RW berangkatkannya umroh. Kecuali yang udah pada mati itu digantiin sama anaknya. Saya kira bantap betul rumahnya, rupanya rumahnya sangat biasa. Dia mencari bukan untuk diri dia. Nah kebanyakan kita ini berduit umroh. Keluarga kita susah, nggak kita bantu. Masjid sedang membangun, nggak kita bantu. Nah itu banyak kena, makanya orang Indonesia yang banyak penyakitnya di sana tuh.
Jadi kalau orang Indonesia yang ke sana agak senang dokter di sana, ada juga guna ilmu kita jadinya. Karena kalau orang sana nggak ke dokter lagi dia. Jadi tuh perbedaannya sama kita tuh sedekahnya 5.000, doanya di sanalah segala-galanya. Minta jodoh yang soleh, minta rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, minta rezeki yang lancar. 5.000 mana dapat? 5.000 tuh selemo, Bu. Sakit kepala sebelah, bersin-bersin tuh 5.000. Itulah makanya ramai rumah sakit di Pekanbaru nih. Gak ada, pokok berani aja lah. Saya ini menceritakan ini, Bu, karena saya udah sering kena. Saya tuh merasa saya udah banyak sedekah. Dan ujiannya kita lagi baik, kita dimanfaatkan orang, iya juga. Memang itu pula ujiannya. Jangan pula gara-gara orang memanfaatkan kita berhentilah jadi orang baik. Jadi memang kalau orang minta bantu sama kita itu ya pelajarannya dari saya itu kalau orang DM ada minta bantuan, saya pernah nyelesain utang orang, Bu, dan jumlahnya enggak kecil. Tapi kok saya yang dijadikan sandaran oleh Ibu tuh, kayak lakinya saya jadinya. Kurang belanja dia DM saya, anaknya mau ujian, akhirnya saya blokir karena rasanya yang membuat dia seperti itu dia sendiri. Dia banyak hutang untuk gaya. Akhirnya banyak orang yang menagih dia. Terus suaminya mengancam kalau hutang nggak dibayar, dia mau diceraikan. Nah datanglah pahlawan Nazril nih, Hiro nih. Berapa jumlah hutang Ibu? Kira tidak sedikit, awak udah terbilang lah kan. Sudah itu jadi sandaran hidup saya, Bu. Risau lah saya jadi. Anak mau ujian, Ustaz. Saya lagi apa ya, itu memang ujian lah, manusiawi lah seperti itu. Cuman terasa betul tidak ada ruginya kok kita menjadi orang yang suka menolong orang lain. Dan jangan menganggap bahwa kita tuh udah banyak nolong orang, kadang masih sedikit lah. Kayak kita lah kadang sedekah kita kumpulin, padahal kadang yang kita kasih itu yang rasanya kita sendiri memejamkan mata lah. Kalau dikasih orang, kita coba anak kecil aja sekarang kita kasih 10.000 enggak cukup katanya. Nah kita 2.000 yang kita masukkan ke kotak infak. Sedekah subuh tengok 2.000, doanya tanggung panjangnya lagi. Kecuali nih ada orang sedekah 30.000, tapi saya salut nengok dia 30.000 dia sedekah, tapi kok bangga saya nengok. Karena apa? Penghasilannya satu hari yang disedekahkannya. Itu beda tuh, walaupun jumlahnya 30.000. Jadi saya sampai bilang sama dia, salut kok bapak ya. Ya kadang walaupun kita miskin Ustadz, kita tuh kan harus sedekah juga. Oh 30.000 itu hidupnya loh yang disedekahkannya hari itu yang dikasihnya gitu. Nah jadi tergantung kesusahan orang yang bersedekah lagi nih. Nah kita untuk beli paket aja berapa paling murah? Telkomsel for you aja udah 150. Kita beli. Nah sedekah 2.000 zikirnya enggak tanggung lah lagi. Kadang heran saya, berapa isi kotak infak dari 5.000 Ustaz? Enggak usahlah doa lagi, malu kita kata saya. Kalau 50 doa lah, kalau 100 enggak apa-apa lah doa. Dia emang apa Ustaz? Kasih ke anak-anak, ke orang gila aja 2.000 dibuangnya. Orang gila kita kasih 2.000 dibuangnya. Kita untuk Allah 2.000. Minta sembuhkanlah penyakit diabetes. Sekarang enggak entahlah heran saya. Memang sengaja saya ejek seperti ini supaya kita tuh sadar lah gitu ya Bu ya. Kita tuh udah bakil sebetulnya. Itu yang harus kita robah nih. Nah jadi kita perbanyak istighfar, kemudian kita juga perbanyak sedekah dengan apa saja yang kita bisa. Sesuaikanlah dengan harga skincare yang kita pakai gitu. Kalau misalnya Ibu pakai skincare-nya yang mahal ya sedekahnya agak tinggi dikit. Kalau misalnya yang agak murah ya sewajarnya aja gitu. Nah karena gini Bu ya, saya pernah membuktikan ke seorang pengusaha yang hampir saja bangkrut. Hampir saja bangkrut gara-gara ngikut kata saya. Sebetulnya saya udah di titik takut juga waktu itu Bu. Dia terlalu banyak untuk usahanya itu menggunakan iklan. Iklan mahal ya Bu ya. Iklan itu kalau tidak salah saya kalau di Google untuk 1 bulan
untuk 1000 tontonan itu sekitar 3 jutaan. Belum pakai influencer. Satu influencer kalau jadi BE, kalau followernya di atas 100 ya paling tidak sekitar 1 juta. Itu yang tetap dengan beberapa 8 kali konten atau apa gitu. Banyaklah dia menggunakan itu. Waktu itu dia bilang, sedangkan Indomie aja Ustadz yang udah besar dia tetap iklan, masa saya nggak iklan? Jadi saya bilang, gimana kalau uang iklan itu dijadikan buat santunan fakir miskin dan anak yatim setiap bulan? Mungkin nggak sampai 10 juta. Ibu hitung aja nih, hubungi RT-nya, kemudian kumpulin berapa orang anak yatimnya, berapa orang fakir miskin, ibu bantu aja sembako. Mungkin sama makan jumlahnya nggak sampai 7 juta. Kita coba pakai jalur langit. Akhirnya dengan berat hati dan penuh rasa segan, diikutnya lah kata saya. Uang untuk iklan dijadikan untuk santunan. Tambah turun omsetnya. Gila nggak ujiannya itu Bu? Nah, dia sedekah, makin turun omsetnya. Ustadz gimana nih Ustadz? Gas juga dengan ibadah ya Bu ya. Kalau iklan Ustadz enak Ustadz, sebentar aja langsung efek dia. Apalagi kalau kita pakai influencer yang udah terkenal di Pekanbaru nih. Udah tahan dulu Bu, ibu banyak aja ibadah. Kita pakai jalur hijau aja sekarang ini. Dari doa-doa orang fakir miskin tuh pasti terbantu nanti Bu. Sampai akhirnya dia tidak sanggup santunan lagi Bu. Uang udah ada, penjualan susah, supplier minta utang. Saya udah khawatir loh waktu itu tuh. Waduh gawat deh. Saya takut ibu tuh melemah karena omset makin turun, supplier minta utang. Ternyata Bu, di Januari awal 2025 meledaklah proyek ibu ini. Setelah satu itu meledak, bertaut-taut datang, onde Ustadz, tidak tertampung-tampung sekarang Ustadz. Ustadz dapatlah 1% saham dari perusahaan saya. Kan enak saya jadinya. Kadang saya dapat denyut jantung saya. Nggak usah Bu, pokoknya ibu amalkan aja itu, ibu lanjutkan terus. Ustadz terus terang dahsyat Allah dia Ustadz ya. Dibikinnya kita hampir putus asa, udah hampir kalah gitu. Saya pun dadak berani lagi ketemu ibu tuh, tapi dia tetap mau jalanin itu gitu. Saya nggak sanggup lagi santunan Ustadz, uang sudah nggak ada. Ya udah Bu, sabar aja Bu, perbanyak aja sholawatnya, zikirnya, ibadah malamnya. Udah Ustadz, pokoknya tambah hancur lah. Supplier udah sampai nangis saya Ustadz, supplier udah ini gimana nih, jatuh temponya udah sekian, kenapa ibu nggak bayar juga? Pokok macam-macam lah. Pas 2025 masuk sekian. Sampai suppliernya bilang lagi, ibu kalau mau barang lagi bisa, pokoknya nggak ada yang tetap percaya sama dia. Nah itulah ya Bu ya, buah dari sedekah itu kadang kita minta A dikasih Z dulu. Misalnya habis sedekah malah penyakitan kita dulu. Gimana nih kata Ustadz tuh kemarin, sedekah sehat badan kita, ada banyak saya sedekah nih, rupanya saya sakit juga, sabar dulu. Nanti mungkin akan terjadi hal yang seperti yang saya ceritakan juga, tahan dulu. Tawakal kita kepada Allah, sabar dulu. Pasti nanti akan dikembalikan Allah semua kedukaan kita yang hilang itu. Nah yang berikutnya lagi ibu-ibu, kita perbanyak berzikir kepada Allah melalui sholat sunat. Karena kan sholat fardu itu gunanya untuk dapat petunjuk, sholat sunat itu gunanya untuk dapat pertolongan. Nah udah itu aja yang kita yakini. Kita sholat tahajud malam, Allah turun ke langit dunia. Nah, kita udah tahu itu semua. Siapa yang memohon kepadaku, mohonlah. Tapi kenapa kita memohon tidak juga dikabulkan oleh Allah? Sebetulnya kita tuh harus tahu Bu, Allah itu paling suka dengan doa yang seperti kita bercerita-cerita dengan Allah. Kita cerita ke kawan kan tahan berjam-jam. Kenapa kita nak mau ceritakan ke Allah beban kita tuh? Pasti lebih enak kayak kita cerita, muak aku nengok suami aku nih Allah, tidak berubah-ubah kelakuannya. Handphone dikuncinya pakai kunci pola jari itu ya Allah, udah aku coba dari jempol sampai kelingking tidak terbuka, pakai jempol kaki rupanya ya Allah. Ketahuan sama aku, sakit hati aku ya Allah, aku buka chat-chat dia. Allah tuh pengen itu kita cerita.
Perhatikan gaya doa Rasulullah dan para sahabat. Misal ketika Rasulullah dilempar oleh masyarakat Taif, kepada siapapun kau serahkan aku ya Allah, kepada orang yang bermuka manis tersenyum kepadaku, akan itu kayak cerita. Nah kita tuh kan di datar atas, di leretan atas kita yang sering berdoa tuh, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tua. Kita nggak pernah, walaupun Allah tuh maha tahu, Allah ingin jadikan aku tempat cerita. Banyak betul kesalahan aku sama mak bapak aku nih ya Allah. Kadang awak bawa anak ke rumah, anakku menangis, tak terganggu, orang tua aku tidur, minta ampun aku ya Allah. Baik yang aku sadari atau tidak. Cuma memang kadang kesal aku sama mak aku nih ya Allah. Dia agak nyinyir sekarang nih Tabahkanlah hati aku ya Allah, sabarkanlah aku. Kadang berulang-ulang dia bertanya-tanya ke aku tuh ya Allah. Kadang muak rasanya, ampuni aku ya Allah. Allah pengen gitu. Kita akui semua cerita-cerita itu. Aku nih kok pegaya ya Allah, yang lain lah aku nih ya Allah. Skincare ini yang mahal, kadang nggak mampu aku sebetulnya, tapi yang mahal itu kualitasnya bagus pula ya Allah. Macam mana kira-kira menurut Allah tuh Allah? Bentuknya kita bercanda ya Bu ya. Allah tuh pengen itu. Dan doa yang seperti ini saya ajarkan ketahanan di lapas. Saya kan pembina santri di lapas kelas 2A. Sama mereka tuh enak Bu. Karena mereka pasti ngamalkan, dia tidak ada jalan lain. Coba mau jalan apa lagi coba? Apalagi yang di atas 10 tahun. Yang di atas 10 tahun itu istri minta cerai rata-rata. 80% istri minta cerai. Mereka nggak punya siapa-siapa lagi. Hanya punya Allah lagi. Jadi apapun kita kasih amalan, mereka makan. Nelfon kawan, kawan nggak ngangkat lagi. Kawan pasti tahu ini duit keluar kalau dia nelfon. Jadi apa aja saya suruh doa, mulai saat ini kalian doa, kalian ceritakan ke Allah beban kalian semuanya. Itu rata-rata ringan hatinya semuanya. Bahkan mohon maaf ibu-ibu ya, santri-santri di lapas tuh kalau bisa diperpanjang hukuman kami, biarlah kami di dalamnya aja Ustaz. Sampai perasaan kayak gitu. Kalau dibolehkan lah, biarlah kami di dalamnya aja. Karena sudah mendapatkan nikmatnya beribadah, nyeritain ke Allah tuh udah dapat nikmatnya. Dulu tuh saya sering cerita ke ibu-ibu tuh, saya mau ke Padang, singgah di Masjid Jambu Air. Nah saya pas sholat sunat, di sebelah saya, selesai saya sholat sunat, orang berdoa. Dia pejam mata, tapi doanya tuh saya terdengar gitu. Ya Allah, nama saya Doni, kata dikenalkannya namanya ke Allah. Saya pemasok cabai di Padang luar. Udah akhir-akhirnya agak susah ya Allah, orang banyak utang, Sianto aja utang ya Allah, udah 3 bulan tidak dibayarnya. Aku telepon tak diangkatnya lagi ya Allah, di SMS tak dibalasnya. Jadi udah 3 bulannya aku tak ada ngasih mertua aku, agak lain dia sama aku ya Allah. Tiba laki sini datang, dibikinkannya kopi, dimasakkannya terus. Saya tak tahan di sebelah tuh. Tapi saya tahu, walaupun dia tak tahu hadis qudsi bahwa Allah senang dengan doa seperti itu, saya yakin lapang deh habis itu, yakin saya. Pokoknya saya tidak tahan, kalau tidak hari Jumat tuh udah tuh mungkin ketawa saya, kita udah orang yang suka bercanda, dengarlah yang seperti itu. Kalau sampai saya bayangin ini kalau diiringi dengan musik rabab, nangis orang gitu, gitu kan. Jadi memang cobalah kita tuh cerita ke Allah, terutama di waktu malam. Nah ini pengalaman orang-orang awam nih sebetulnya nih. Dia itu suaminya security, tinggalnya tuh di rumah petak, ukurannya itu 3x4, jadi ruang tamu sedikit, kamar sedikit, pakai triplek. Kemudian motornya itu udah malam dilipat kursi, dimasukin motor. Nah anaknya 3 orang, anaknya 2 orang, 2 orang itu udah tidurnya tuh di sama motor. Nah 1 orang lagi mau lahiran, lagi hamil. Jadi apa kata istrinya nih, bang, aku ada dengar pengajian, kata Ustadz tuh kan Allah tuh turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sholat tahajud kita bang yuk. Kita minta rumah sama Allah. Nah, kita ceritakan ke Allah rumah kita ini tidak cukup lagi, anak yang ketiga mau lahir. Betul tuh dek. Cuman abang ada juga dengar kata Ustadz doa istri itu makbul. Jadi adek aja lah duluan. Nanti pas mengaminkan doa bangunkan abang. Istrinya ini lugu-lugu baik pula bukan, ya udahlah bang, nanti kalau pas doa bangun abang ya bang ya, iyalah. Sholat tahajud lah dia malam tuh istrinya Bu. Dia pas mau doa dibangunkannya suaminya, bang aku mau doa.
Aminkan tolong bang ya. Diceritakan istrinya, ya Allah, anak ketiga kami mau lahir. Sementara yang 2 orang aja udah tidurnya sama sepeda motor. Kalau diharapkan gaji suami aku tidak cukup, ya Allah. Gaji suami aku kecil, tidak akan bisa kami nyewa rumah lebih besar. Langsung dicubit suami, janganlah kau buka aib aku. Kau doa jangan ngapalah. Kau cerita gaji aku kecil, tidak cukup. Tidak usah kau bang, kita tuh harus terus terang sama Allah bang. Apa pula kita gengsi-gengsi. Tidak enak aja ya bang dengar kau rendah-rendahkan aku di depan Allah. Pokoknya cerita mereka berdua ini saya mendengarnya tidak tahan saya. Cuma memang itu dia serius ceritanya. Hari kedua dia lakukan hal yang sama. Hari ketiga dia lakukan hal yang sama. Hari keempat dia sip malam. Tapi dia udah janji ngaminkan doanya ke doa istrinya. Akhirnya dia ngadap ke komandannya dan saya mau izin, dan suami istri saya kan mau lahiran. Jadi saya tuh udah janji ngaminkan doa dia ketika tahajud. Kami tuh mau minta rumah ke Allah. Kau masa ngaminkan doa aja, kau lah yang jadi imam. Masih malas undang aku. Kalau sholat jamaah udah mau aku, cuma kalau sholat sunat ini belum mau aku lagi. Kok aku izinkan kau, tapi kau ikut sholat tahajud. Ayalah dan ikutlah dia bu malam itu, dibangunkannya istrinya, ya dek bangun ya, kita sholat tahajud. Tidur aja kerja dek, banyak gaya bang baru sekali baru. Bangunlah dia berdua bu, sholat tahajud dipimpinlah oleh suaminya ini dengan irama yang sangat terbatas lah gitu kan, dengan tajwid yang masih acak-acakan. Setelah selesai sholat, berdoalah istrinya, dia lagi yang ngaminkan nih. Tapi malangnya pas dia pagi masuk menggantikan sip malam, langsung komandannya bilang, dipanggil bos, apa anda tidak tahu? Aku entah tahu dia semalam kau tidak masuk kayak mana, tapi kan udah gantian dah. Iya yang punya perusahaan kan dia. Akhirnya ngadap dia ke bosnya, tak masuk kamu semalam ya? Enggak pak, teman udah izin sama komandan. Kamu nggak bisa seenaknya gitu. Istri saya mau melahirkan dan jadi saya ada amalan lah malam kami berdua. Nah, saya nggak mau tahu soal itu. Yang penting kamu salah. Jadi mulai Senin sebaiknya kamu nggak usah di sini lagi jaganya. Tambah stres dia, macam mana Allah ini. Ikut aku tahajud, berhenti aku kerja dia. Dan mohon maaf dan istri saya mau melahirkan, jangan pecat saya. Kamu kok nggak mau tahu, Senin kamu udah nggak di sini lagi. Maksud komandan, jadi gini, saya itu kan punya rumah di sini dan tidak dihuni. Sayang kan rumah sebesar itu, ada kolam renangnya, nggak ada yang huni. Jadi kamu jaganya di sana. Saya bukannya nggak mau ya, dan istri saya kan mau melahirkan, ya udah bawa istri kamu di sana. Anak saya, ya udah kamu tinggal di sana. Semangat lah dia bu. Pas dia pindah ke rumah tuh dek, kita tambah sholat duha yuk dek, yuk mana tahu bisa rumah ini milik kita. Karena sholat sunat itu memang mempercepat pertolongan Allah. Jadi kalau kita lagi sedih, baik kita mau kusuk atau enggak, udahlah bawa aja lah sholat terus. Perbanyak aja lah mengucapkan itu, asal banyak nama Allah ini kita sebut, lembut sendirilah hati kita tuh. Nah, sama dengan pertanyaan seorang cucu kepada kakeknya. Kakek ngapa rajin baca Quran? Kakek pun tidak tahu artinya. Itu apa kakek baca Quran? Kan percuma aja. Kata kakeknya, kau ambil ember yang bolong itu. Ada ember berlumpur-lumpur, udah bolong-bolong. Kau ambil ember itu. Terus kau ambil air di sungai. Kau isi bak ini. Tapi cepat, lari sedikit. Nanti tidak penuh nanti. Larilah cucu ini, ambil air. Belum sampai ke bak itu udah habis. Dikejarnya lagi, ambil air lagi, belum sampai ke bak udah habis. Kalau kayak gini sia-sia, kayak mana penuh-penuh baknya. Kurang kencang aja kau lari lagi. Nggak juga penuh sama kau apa itu baknya. Nggak kayak sia-sia menurut kau. Iya tapi sekarang kau tengok ember kau tuh bersih atau enggak. Tengok lumpur dan enggak ada lagi bersih. Begitulah orang baca Quran walaupun tidak tahu artinya. Penting hatinya jadi bersih. Nah ini yang untuk melembutkan hati itu kita banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Sedangkan kita membaca terbata-bata aja, pahalanya udah 2. Jadi jangan dipikirkan dulu,
Kalau tidak tepat urutnya, lain artinya berdosa kita kak. Itu yang takut orang ngaji jadinya. Kalau orang tuh jadi imam, iyalah tidak boleh dia salah. Tapi kalau kita sebagai makmum ini, lidah kita ini lidah sambal lado jengkol, kucuk ubi, kayak mana mau tepat kadang-kadang kan. Jadi udah baca aja. Nah ini salah satunya nih, perbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau sempat nih, amalan nih tadi itu kita satukan semuanya, itu dorongannya dahsyat itu. Kemungkinan untuk terkabulnya doa itu lebih cepat. Dia doa ini ada bisa lebih cepat dikabulkan, tergantung kita juga nolongnya gimana supaya doa ini cepat terkabul. Sama dengan niat. Niat itu definisinya kan menyengajakan melakukan sesuatu disertai dengan amalan. Maka kita sholat tuh niat langsung kita kerjakan gitu. Gitu juga kita dengan doa. Apa-apa saja yang bisa untuk mempercepat doa kita ini dikabulkan, itu pun harus kita kejar juga dengan usaha kita. Jadi ditambah dengan amalan tadi, Allah berikan hati kita semangat. Apalagi kita tahu Bu ya, penelitian masalah membaca Al-Quran itu justru dilakukan oleh orang Jepang yang beragama Shinto, Profesor Dr. Masaru Emoto. Jadi dia heran, kenapa kalau ketika Al-Quran dibacakan itu kristal darah orang kok bisa jadinya seperti bunga segi lima. Kemudian di antara bunga segi lima itu mengeluarkan tangkai yang sangat indah. Awalnya dia di air mineral ini dia coba pakai kamera elektron. Orang ngaji dari luar membacakan ayat. Ternyata air ini dia bereaksi dia ketika orang dibacakan Al-Quran. Makanya kata Dr. Emoto, beruntung orang Islam. Mereka membaca Al-Quran setiap waktu. Dan kristal darahnya akan berubah menjadi bunga yang sangat indah. Sebab 75% tubuh manusia ini air. Jadi kalau dia banyak membaca Al-Quran, kristal darahnya akan bagus jadinya. Nah, jadi itulah Bu yang pernah saya sampaikan. Bapak tuh padahal bukan orang yang taat agama betul lah, tapi dia rajin baca Quran. Pas ada ustadz ngisi ceramah nasihat perkawinan, kan disuruh makan. Pas makan itu ada nampaknya yang lebih tua dari ustadz ini, disuruhnya bapak tuh makan usia-usia 50-an gitu. Ditengoknya bapak tuh makan rupanya banyak lauk diambilnya. Pas duduk ditanyanya sama bapak tuh, bapak tidak ada pantangan makan pak? Ada lah Ustadz, udah usia saya ini pasti ada pantang makan. Cuman untuk sementara ini pantang nampak baru. Jadi saya kalau ada acara-acara macam ini banyak makan saya. Memangnya umur bapak berapa? Coba Ustadz tebak berapa umur saya? 55 kata Ustadz nih, salah. 53 salah, 52 salah. Jadi berapa umur bapak? Ini minta maaf saya Ustadz, ya bisa Ustadz ngambilkan KTP saya enggak? Karena saya lagi makan. Diambilkan Ustadz ini KTP. Kaget Ustadz, ini rupa 84 tahun umur bapak. Tapi perawakannya seperti 50 tahun. Apa yang bapak amalkan pak? Bapak ini balik nanya, Ustadz rajin ngaji enggak? Ada lah pak, setengah jam paling tidak satu hari. Ketawa bapak tuh, 24 jam Ustadz hidup, setengah jam ngaji. Memangnya bapak berapa ngaji? Saya minimal satu hari itu 4 juz. Jadi saya usahakan seminggu itu saya khatam. Oh wajar perawakannya sampai sekokoh itu. Jadi tidak hanya pakai kolagen ya Bu ya, untuk ibu awet muda. Kolagen ini udah payah pula kita deteksi sekarang Bu. Semua perusahaan mengeluarkannya pula kan. Bantulah dengan membaca Al-Quran. Tidak usah ibu harapkan pakai laser-laser itu lagi biaya habis, kulit rusak kadang Bu kan. Cobalah kita perbanyak membaca Al-Quran. Saya aja mendengar orang 1 juz satu hari aja udah bahagia rasanya Bu. Ini 4 juz satu hari loh Bu. Dan dahsyatnya lagi Bu, ibu kalau pernah dengar kebakaran di Mall Borobudur di Malang, hanya ada satu toko yang tidak disentuh oleh api, yaitu toko hijab Bu Anis namanya Bu. Jadi pas diwawancara orang, rupanya apa kegiatannya Bu? Kan pedagang ini kan tidak sibuk selalu, jadi ketika waktu nggak ada pelanggan dia ngaji. Jadi bisa 10 juz satu hari dia ngaji itu, dari jam 8 dia buka sampai sore itu. Dengan kecepatan standar lah. Kalau kecepatan Korea ya ngeri itu, bisa sampai 2 hari mungkin kan. Tapi kalau pakai kecepatan rata-rata standar lah 60 km per jam gitu kan. Kalau diibaratkan sepeda motor lah bisa sampai 10 juz itu tembus. Kita aja coba baca, kalau standar kita baca 1 juz itu kan nggak sampai 1 jam, 10 lembar itu nggak sampai 1 jam.
Berarti kalau kita ada waktu 3 atau 4 jam masuk akal, selesai 4 juz itu masuk akal. Apalagi kalau kita punya waktu 8 jam dan kita bosnya, anak buah yang kerja, itu bisa lebih banyak lagi, maka bisa mencapai 10 juz dia satu hari itu. 3 hari bisa khatam seperti Utsman bin Affan. Nah, itu menyelamatkan juga diri dia. Bahkan seorang perempuan di Amerika, dia katakan, saya cuma baca ayat kursi saking takutnya dia jalan malam, pulang malam, nampak dia ada laki-laki, tapi dia udah feeling nih, laki-laki ini kayaknya ada niat yang tidak baik. Sepanjang jalan tuh ayat kursi yang dibacanya. Pas sampai dekat orang itu menunduk dan dia pun tetap jalan. Rupanya pas dia selesai jalan, pulang ke rumah, begitu dia mutar TV habis sholat subuh, rupanya di jalan yang dia lewati kemarin terjadi pembunuhan. Dan dia masih ingat wajah orang itu. Dia datang ke kantor polisi. Sebelum kejadian saya jalan di sana dan saya masih ingat wajah orangnya. Kan ada tersangkanya beberapa orang tuh, dilihatnya tuh dia orangnya. Pas ditanya ternyata dia ngaku jadinya. Kemudian kata perempuan ini, boleh enggak saya ngobrol sama dia? Oh, nanti kamu terlihat wajahnya, enggak apa-apa. Dia omongin apa, Bu? Kamu ingat enggak saya lewat di sana sebelum kejadian? Iya. Kamu pasti mau niat buruk sama saya. Mana berani saya. Ada 2 orang yang besar-besar ngawal kamu di jalan. Nah, itu yang membuat dia takut. Ya, jadi inilah, Bu, ya, kumpulan dari pembersih hati kita menjelang Ramadan ini. Karena kalau tidak dibantu dengan istighfar agak sulit juga kita mengetahui kekurangan kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tutup dengan doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلطنا إلى من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.